Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Sibapa dan melihat video ini. Semoga semua diberi kesehatan dan kesuksesan. Oke, kita langsung tonton videonya. Bayu adalah seorang buruh pabrik berusia 42 tahun yang tinggal di pinggiran kota bersama istrinya, Laras, dan anak semata wayangnya yang masih balita. Hidup mereka sederhana, penuh keterbatasan, namun dipenuhi kehangatan khas keluarga kecil yang saling menopang di tengah kesulitan ekonomi. Setiap pagi, Bayu menempuh perjalanan jauh ke pabrik beras di ujung desa, tempatnya bekerja sebagai kuli angkut beras untuk juragan kaya bernama Pak Wijaya. Lingkungan tempat tinggal Bayu adalah kawasan padat yang dipenuhi rumah-rumah semi permanen, suara ayam berkokok, tangisan bayi, dan ceramah dini hari dari masjid setempat. Kehidupan itu mungkin sempit, tapi Bayu merasa cukup hingga datangnya peristiwa yang mengubah segalanya. Pabrik beras tempat Bayu bekerja bukanlah pabrik modern, melainkan gudang tua berdinding papan dengan atap seng berkarat yang gemeretak saat hujan turun. Suara mesin penggiling beras tua dan debu sekam yang beterbangan menjadi bagian dari rutinitas hariannya. Dan aroma khas beras yang baru digiling seolah melekat di tubuh setiap pekerja. Pak Wijaya, sang juragan pemilik pabrik, dikenal ramah namun jarang terlihat. Ia lebih sering tinggal di rumah besarnya di tepi sawah yang diselimuti pepohonan tinggi dan pagar batu hitam. Meski begitu, gaji dari pabrik itu, meski kecil, menjadi tumpuan hidup puluhan pekerja seperti Bayu. Tak ada yang bertanya dari mana datangnya kemakmuran Pak Wijaya, meski pabriknya jarang kedatangan pembeli secara langsung. Laras, istri Bayu, menambal keuangan keluarga dengan berjualan sayur seadanya di halaman rumah mereka, menggunakan meja kayu tua peninggalan mendiang ayahnya. Ia dikenal sebagai wanita sabar, meski lelah mulai menggerogoti wajah dan tubuhnya akibat kehamilan baru yang tak direncanakan. Setiap malam, Laras menunggu Bayu pulang sambil menjaga anak mereka yang rewel. Sesekali mendengar suara truk melintas membawa muatan dari arah pabrik Pak Wijaya. Kehidupan mereka berjalan lambat, penuh keprihatinan, namun tanpa masalah besar. Setidaknya sampai Bayu mendapat tawaran aneh dari juragannya. Hari-hari itu masih terasa biasa, hingga sesuatu mulai berubah tanpa mereka sadari. Di sekitar kampung Bayu, beredar kabar bahwa harga beras dari pabrik Pak Wijaya selalu mahal, namun tetap laku keras, meski toko-toko sembako tidak pernah terlihat membeli dalam jumlah besar. Warga kerap membicarakan keharuman beras produksi pabrik itu. Konon mampu bertahan berminggu-minggu tanpa basi, seolah memiliki aura tersendiri yang membuat pembelinya merasa nyaman. Namun, beberapa warga juga mulai curiga karena tidak ada yang pernah melihat proses jual beli berlangsung. Dan truk pengangkut beras selalu datang tengah malam tanpa supir yang dikenal. Bayu sendiri jarang memikirkan gosip itu karena pikirannya lebih banyak tertuju pada cara mencukupi kebutuhan susu anak dan biaya bersalin Laras yang makin dekat. Namun, di balik kerut kening dan tangan kasarnya, Bayu tak tahu bahwa ia sedang melangkah ke arah bahaya yang tak terlihat. Di rumah, Bayu memiliki kebiasaan mencuci kakinya sebelum masuk dan meletakkan tas kecil berisi jimat pemberian ibunya di bawah bantal tidur. Ia tidak benar-benar percaya pada hal gaib, tapi ia menghargai tradisi dan ibunya selalu berkata bahwa jimat itu akan melindunginya dari niat jahat orang lain. Di sisi lain, Laras menyimpan firasat buruk sejak sebulan terakhir, terutama karena Bayu sering terbangun di tengah malam dan mengeluh mendengar suara-suara aneh di luar rumah. Tapi
Ia tidak pernah mengeluhkan itu secara langsung, lebih memilih berdoa pelan setiap malam sambil mengelus perutnya yang makin membesar. Dari kejauhan, suara serangga malam dan angin yang menerpa daun pisang di belakang rumah kadang terdengar seperti bisikan, seolah alam pun menyimpan rahasia kelam. Pak Wirjaya tinggal sendiri di rumah besarnya, tanpa istri atau anak, hanya ditemani seorang pembantu tua dan beberapa anjing penjaga yang selalu melolong saat malam Jumat. Meski begitu, rumah itu tampak terurus rapi dan banyak warga yang merasa risih untuk mendekat, apalagi masuk ke pekarangan rumahnya. Konon, di halaman belakang rumah itu ada sumur tua yang tidak pernah kering, meski musim kemarau panjang sekalipun. Beberapa warga yang lewat saat malam hari bersumpah pernah melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di depan sumur itu. Meski saat diperiksa keesokan harinya, tak ada jejak siapapun. Tapi, semua itu hanya dianggap mitos lama kampung, cerita pengantar tidur yang makin lama makin dilupakan. Suatu hari, Lukman menemukan segepok uang dalam amplop coklat di dalam laci ruang istirahat pabrik, dan saat hendak mengembalikannya, Pak Wijaya muncul dari balik pintu dengan senyum tipis yang tidak biasa. Tanpa berkata sepatah kata pun, Pak Wijaya hanya mengangguk pelan, lalu berbalik pergi meninggalkan Bayu yang membeku dalam kebingungan. Sejak saat itu, amplop berisi uang tunai terus muncul tiap akhir pekan di tempat yang sama, seolah menjadi bonus misterius yang tak pernah dibicarakan oleh pekerja lain. Bayu yang awalnya ragu, mulai menggunakan uang itu secara diam-diam untuk membeli kebutuhan rumah tangga dan membayar utang. Namun, rasa bersalah dan ketakutan mulai muncul karena ia tak pernah tahu dari mana datangnya uang itu dan apa konsekuensinya. Saat hari-hari berlalu, Bayu menyadari bahwa pabrik semakin sepi dari aktivitas manusia. Namun beras terus menumpuk dan Pak Wijaya terlihat makin sering berada di gudang bagian belakang yang biasanya terkunci. Bau harum dari beras makin menyengat, bahkan menempel di tubuh Bayu hingga membuat Laras merasa mual setiap kali suaminya pulang kerja. Suatu malam, Laras merasa darah menetes dari nasi yang baru ia masak. Namun saat dilihat lagi, warnanya berubah menjadi putih bersih. Ia mengira itu hanya halusinasi, tapi malam itu juga anak mereka menangis keras dan terus menunjuk ke arah jendela dapur. Tempat bayangan hitam samar terlihat mengintip dari kejauhan. Sejak menerima amplop misterius dari Pak Wijaya, kehidupan Bayu mulai berubah secara perlahan namun mencolok. Laras merasa suaminya lebih sering melamun dan terbangun di tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Bayu sendiri sering merasa dadanya sesak saat berada di rumah, seolah ada beban tak kasat mata yang menempel di punggungnya setiap kali ia menutup mata. Uang yang mereka miliki memang cukup untuk membayar utang dan membeli perlengkapan bayi yang akan lahir. Namun, rumah itu kini terasa semakin sempit dan dingin. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya, dan pintu rumah mereka sering terbuka sendiri meski sudah dikunci rapat. Suatu pagi, Bayu menemukan bercak merah di tumpukan beras yang baru dikirim dari pabrik. Bercak itu seperti darah, namun cepat mengering dan menghilang saat disentuh. Ia mengira itu hanyalah noda karat dari karung atau debu biasa, namun firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Laras juga mulai mengeluh karena nasi yang dimasaknya mengeluarkan bau aneh. Harum seperti bunga melati, tapi juga menyengat seperti bau bangkai. Setiap malam mereka mendengar suara langkah kaki di atap, padahal tidak ada hewan atau cabang pohon yang bisa menjangkaunya. Bayu
mencoba mengabaikan semuanya, menganggap itu hanya efek stres dan kelelahan. Namun, gangguan kecil itu terus berlanjut dan bahkan semakin intens. Bayu mulai bermimpi buruk setiap malam, selalu mimpi yang sama. Ia melihat Laras dan anaknya terkubur hidup-hidup di dalam tumpukan beras, sementara Pak Wijaya berdiri di atas mereka, menaburkan darah segar ke atas karung-karung beras. Saat terbangun, Bayu sering menemukan jejak kaki basah di lantai rumah, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki dari pintu ke kamar mereka. Laras yang biasanya tenang kini menjadi mudah marah dan sering menangis tanpa sebab, terutama setelah mendengar suara tangisan bayi dari arah dapur. Anak mereka juga mulai demam dan tangisannya tak kunjung reda meski sudah diberi obat. Bayu tidak menceritakan apapun kepada Laras karena ia sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan, namun tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali melewati cermin di rumah, Bayu merasa bayangannya bergerak sedikit lebih lambat daripada tubuhnya, dan di mata pantulannya tampak sosok gelap berdiri di belakangnya. Lampu rumah sering berkedip dan kadang mati total saat malam, padahal listrik di rumah tetangga tetap menyala. Laras semakin yakin ada sesuatu yang salah dengan rumah mereka, terutama setelah menemukan nasi yang ia simpan di lemari berubah warna menjadi merah muda dan berbau anyir. Di lingkungan tempat tinggal mereka, kabar mulai menyebar bahwa beberapa tetangga mengaku melihat Bayu berjalan di luar rumah pada pukul 2 dini hari, mengenakan pakaian kerja lengkap dan membawa karung kecil. Padahal Bayu sendiri merasa tidak pernah keluar malam hari, apalagi bekerja di luar jam pabrik. Laras pun merasa aneh karena setiap pagi ia menemukan pasir dan tanah menempel di kaki Bayu, seolah suaminya benar-benar keluar rumah saat tidur. Suatu malam, Laras terbangun dan menemukan Bayu berdiri di depan jendela dapur dengan mata terbuka lebar, namun tak berkedip dan tak merespons saat dipanggil. Ia hanya bergumam pelan, menyebut nama Pak Wijaya berulang-ulang. Benda-benda kecil di rumah mulai berpindah tempat tanpa sebab. Gelas pecah sendiri di meja makan, dan boneka anak mereka tergeletak di tengah kamar dengan posisi tangan terangkat seperti sedang berdoa. Bayu mencoba menenangkan diri dengan sholat malam. Namun, setiap kali ia sujud, ia merasa ada tangan dingin yang menyentuh punggungnya dari belakang. Laras merasa rumah mereka sudah tidak aman, namun tidak tahu kemana harus pergi. Suatu sore, ia melihat seekor kucing hitam besar melompat ke jendela dan menatapnya lama sebelum tiba-tiba menghilang di balik tirai tanpa suara. Sejak saat itu, aroma melati semakin kuat di rumah mereka, terutama di kamar tidur. Bayu merasa semakin asing terhadap dirinya sendiri. Tangannya sering gemetar tanpa sebab, dan ia merasakan dorongan aneh untuk kembali ke pabrik meski hari libur. Pabrik Pak Wijaya kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, terutama bagian gudang belakang yang selalu terkunci rapat. Setiap kali Bayu melintas di depan pintu itu, ia mendengar suara rintihan dan bisikan, seolah seseorang sedang disiksa di dalam. Namun Pak Wijaya selalu muncul dengan senyum tipis dan tatapan kosong, lalu menghilang begitu saja tanpa jejak. Bayu mulai takut pada juragannya, tapi juga tidak bisa menolak setiap kali mendapat panggilan kerja malam. Laras pun mulai merasakan kehadiran sesuatu di rumah mereka, terutama setelah ia menemukan noda darah kering di baju bayi yang belum dipakai. Ia mencoba mencuci noda itu, namun kain berubah menjadi gelap dan lengket seperti lumpur. Setiap kali ia berdoa, suara angin dari luar rumah semakin keras dan pohon pisang di belakang rumah bergerak seperti sedang menari dalam gelap.
Bayu semakin murung, dan pada suatu malam, Laras menemukannya berlutut di tengah halaman, menatap langit dengan mata kosong sambil memegang segenggam beras yang meneteskan cairan merah. Ia tidak tahu apa yang merasuki suaminya, tapi ia merasa waktunya sudah tidak banyak. Gangguan demi gangguan itu terasa seperti peringatan, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melarikan diri. Bayu merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan Laras mulai ketakutan setiap kali malam tiba. Suara tangisan bayi semakin sering terdengar dari dapur, dan pintu kamar tidur mereka bergetar hebat meski tidak ada angin. Pagi harinya, Laras menemukan bekas kuku tergores di dinding, seolah seseorang berusaha merangkak keluar dari kamar. Bayu mulai kehilangan keseimbangan antara kenyataan dan mimpi, dan Laras merasa rumah itu bukan lagi tempat yang aman untuk anak mereka. Namun, mereka belum tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan dari teror yang lebih besar. Bayu semakin terjerat dalam mimpi-mimpi ganjil yang tampak nyata. Seolah ia hidup dalam dua dunia. Satu di mana ia seorang buruh biasa, dan satu lagi di mana ia menjadi pelayan setia Pak Wijaya dalam ritual-ritual yang mengerikan. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya membawa beras ke sebuah altar batu tua, lalu menumpahkan darah ke atasnya, disambut nyanyian aneh dari suara-suara tanpa wujud. Saat bangun, Bayu mendapati tangannya dipenuhi goresan dan kuku-kukunya menghitam, seolah benar-benar melakukan ritual itu semalam. Ia mencoba mengabaikan semuanya, namun dalam hatinya mulai tumbuh ketakutan yang membuatnya enggan tidur. Laras pun mulai menyadari bahwa Bayu tidak lagi menjadi suami yang ia kenal. Setiap hari, pabrik Pak Wijaya menjadi semakin sunyi. Para pekerja lain satu persatu berhenti datang, namun Bayu tetap dipanggil untuk bekerja, bahkan saat tidak ada aktivitas penggilingan. Pak Wijaya kini lebih sering muncul mendadak, berdiri diam dalam bayang-bayang gudang, hanya menatap Bayu dengan tatapan kosong dan wajah yang tampak lebih tua dari sebelumnya. Bayu merasa juraganya tidak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya pucat seperti lilin dan matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Dalam ruang istirahat, Bayu menemukan buku tua berisi tulisan tangan kuno dan gambar-gambar ritual dengan simbol darah dan sesajen. Ia ingin membacanya, tapi setiap kali menyentuh buku itu, kepalanya terasa sakit luar biasa. Di rumah, Laras semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jahat mengikuti mereka. Setiap malam, suara tangisan bayi terdengar makin dekat, seolah berasal dari dalam kamar mereka sendiri. Lampu sering mati tiba-tiba, dan ketika menyala kembali, Laras melihat bayangan perempuan tua duduk di pojok kamar sambil menatapnya dengan mata kosong. Ia berusaha tetap waras demi anaknya, namun setiap pagi mendapati beras di tempat penyimpanan mereka berubah warna menjadi kehitaman dan mengeluarkan bau busuk. Bayu tak lagi peduli pada makanan atau tidur. Ia hanya diam, duduk berjam-jam di teras, menatap pabrik yang berdiri megah dari kejauhan. Gangguan tak berhenti di sana. Suatu pagi, Laras menemukan boneka anak mereka tergantung di langit-langit kamar dengan tali dari rambut manusia. Di dinding tertulis kata-kata dengan darah. Tumbal sudah dipilih. Ia menangis, memohon Bayu untuk pergi dari rumah itu. Namun Bayu hanya menatapnya kosong dan berkata bahwa semua sudah terlambat. Meski Laras tahu, ia tidak benar-benar sadar akan ucapannya. Bayu sering terlihat berjalan di malam hari tanpa arah, membawa karung kecil, dan kembali dengan pakaian basah serta beras menempel di tubuhnya. Laras mencurigai sesuatu, tapi terlalu takut untuk mengikutinya. Pada suatu malam,
Bayu mendengar suara langkah kaki berat di dalam pabrik, padahal ia sendirian. Saat menelusuri sumber suara, ia menemukan karung beras yang bergerak sendiri, seolah ada sesuatu hidup di dalamnya. Dengan gemetar, ia membuka karung itu dan mendapati darah segar mengalir keluar, diikuti suara lirih seperti napas terakhir seseorang. Bayu berlari keluar, namun di depan pintu berdiri Pak Wijaya yang kini tampak seperti mayat hidup. Kulitnya mengelupas dan matanya mengeluarkan cairan hitam. Tanpa berkata apa-apa, Pak Wijaya meletakkan tangannya di kepala Bayu, dan sejak itu Bayu tak bisa mengingat apapun tentang malam itu. Laras mencoba mencari bantuan ke dukun kampung, namun orang itu menolak datang ke rumah mereka. Dukun itu hanya berkata bahwa rumah mereka sudah ditandai dan bahwa darah telah ditumpahkan di sana. Laras semakin panik, apalagi setelah anak mereka mulai mengalami kejang saat malam dan matanya berputar ke atas sambil menangis tanpa suara. Laras merasa sendirian dan terjebak karena semua tetangga menghindari mereka seolah mereka membawa kutukan. Ia mulai percaya bahwa suaminya telah terikat sesuatu yang tidak bisa diputus. Rumah itu berubah menjadi tempat teror yang hidup. Setiap sudutnya seolah mengintai. Bayu semakin terperangkap dalam dunianya sendiri, sering berbicara sendiri sambil menaburkan beras di halaman rumah dan memanggil nama-nama yang tidak dikenal. Ia mencoret-coret tembok dengan simbol aneh menggunakan darah ayam yang entah dari mana didapatnya. Laras menemukan bahwa setiap tanggal tertentu Bayu menghilang dari rumah dan kembali saat fajar dengan pakaian kotor dan wajah tak bernyawa. Ia mulai percaya bahwa suaminya telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengorbankan manusia demi kekayaan dan kekuasaan. Dan Pak Wijaya adalah sumber dari semua itu. Di malam berikutnya, Laras mengikuti Bayu secara diam-diam saat ia berjalan keluar rumah membawa karung beras. Ia melihat suaminya menuju pabrik, masuk ke gudang belakang yang selama ini tertutup. Dari celah pintu, Laras melihat ruangan penuh simbol kuno, altar batu dengan darah segar, dan tumpukan beras yang bergerak-gerak sendiri. Bayu berdiri di tengah ruangan, memotong jari tangannya sendiri dan meneteskan darah ke atas beras. Pak Wijaya muncul dari bayang-bayang. Kini tak lagi menyerupai manusia, melainkan sosok hitam tinggi dengan tanduk dan mata merah menyala. Laras berlari pulang ketakutan, tak tahu harus berbuat apa. Malam itu, rumah mereka diguncang oleh angin kencang yang tak berhenti. Laras mencoba membaca doa, namun dinding rumah seakan berdetak seperti jantung, dan dari lantai keluar cairan hitam yang menyebar ke seluruh ruangan. Anak mereka menangis sejadi-jadinya, dan di langit-langit muncul wajah-wajah menyeramkan yang menjerit tanpa suara. Bayu kembali ke rumah, tubuhnya berlumuran darah, dan menatap Laras dengan tatapan kosong yang sama seperti Pak Wijaya. Ia membuka mulut, namun tidak ada suara keluar, hanya darah yang mengalir deras, membasahi lantai, dan menetes ke nasi yang tersisa di atas meja makan. Laras menjerit, namun suaranya tak terdengar oleh siapapun. Di luar rumah, para tetangga melihat cahaya merah dari dalam rumah Bayu, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu sesuatu yang jahat telah berkembang di sana, namun memilih diam demi keselamatan sendiri. Laras menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Suaminya bukan lagi manusia yang sama, dan anak mereka adalah tumbal berikutnya. Ia berusaha melarikan diri, namun pintu dan jendela tertutup rapat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengunci mereka di dalam. Rumah itu kini menjadi tempat kutukan, tempat di mana darah dan beras bercampur menjadi satu. Dan Pak Wijaya selalu mengawasi dari bayang-bayang.
Laras terbangun di tengah malam karena mendengar suara gemericik air dari dapur, seolah ada seseorang mencuci sesuatu. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan perlahan, namun langkahnya terasa berat, seolah lantai menolak disentuh. Di ambang pintu dapur, ia melihat Bayu berdiri membelakangi. Tubuhnya kaku, tangan berlumur darah yang menetes ke ember, berisi beras merah. Bayu tidak menoleh saat Laras memanggilnya. Ia hanya terus mengaduk-aduk beras berdarah itu sambil berbisik lirih, menyebut nama-nama yang tak dikenal. Suara itu bukan suara Bayu yang biasa, melainkan dalam, berat, dan seperti berasal dari kerongkongan makhluk lain. Tiba-tiba, lampu padam, dan dalam kegelapan Laras mendengar suara derap langkah kecil, seperti kaki anak-anak berlari di sekitar rumah. Namun ketika ia mencoba menyalakan lilin, bayangan-bayangan kecil tampak bergerak cepat di dinding, mengelilinginya, tertawa lirih seperti suara anak-anak mati. Anak mereka menangis keras dari kamar, namun saat Laras berlari menjemputnya, ia menemukan kasur kosong dengan bercak darah dan butiran beras tersebar. Di pojok kamar, bayangan wanita berambut panjang berdiri memegang bayi, menatap Laras dengan mata penuh kebencian. Laras menjerit, namun bayangan itu menghilang, meninggalkan suara tangis bayi yang bergema di seluruh rumah. Bayu muncul di pintu kamar, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya bergerak seperti boneka kayu. Ia menunjuk ke arah lantai, tempat terukir simbol besar berbentuk lingkaran dengan darah yang masih segar. Di tengah simbol itu ada boneka bayi dibungkus kain putih penuh bercak hitam. Laras terduduk lemas, mulutnya terbuka tanpa suara. Otaknya menolak menerima apa yang ia lihat. Bayu mulai tertawa, tawa berat dan perlahan, suara yang tidak mungkin keluar dari tubuh manusia. Dalam bayangan lampu lilin, wajah Bayu berubah perlahan. Kulitnya menipis, matanya menghitam, dan rahangnya terbelah sedikit demi sedikit, seperti terbuka paksa. Laras mencoba lari keluar rumah, namun pintu-pintu menutup sendiri dengan suara keras, dan jendela pecah tanpa sentuhan. Angin kencang bertiup dari dalam rumah, membawa bau busuk bercampur wangi melati yang menusuk hidung. Dinding kamar bergetar, dan suara tangisan bayi kini terdengar dari balik lantai, seolah ada sesuatu terkubur hidup-hidup di sana. Laras jatuh terduduk, tubuhnya lemas, namun bayangan perempuan tua muncul di depannya, merangkak mendekat dengan mulut penuh cacing dan mata bolong. Sosok itu menyentuh wajah Laras dan berbisik, "Tumbalmu sudah diambil." Suara itu membuat Laras pingsan di tempat, tenggelam dalam mimpi buruk yang lebih mengerikan. Dalam mimpinya, Laras melihat pabrik Pak Wijaya dipenuhi mayat-mayat pekerja. Tubuh mereka membusuk di antara karung beras yang berdarah. Di altar batu di tengah gudang, Bayu berdiri, telanjang dada, membawa bayi mereka ke arah Pak Wijaya yang kini berubah menjadi makhluk tinggi, bersisik dengan tanduk dan taring tajam. Bayi itu menangis keras, namun Bayu menunduk patuh, menyerahkannya. Laras berteriak dari kejauhan, mencoba lari mendekat, namun tubuhnya terikat oleh akar-akar pohon yang mencuat dari lantai, menahannya dalam ketakutan dan rasa bersalah. Pak Wijaya mengangkat bayi itu tinggi, lalu mencelupkannya ke dalam bejana berisi darah dan beras, sementara suara-suara gaib bernyanyi lirih. Laras terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, namun mimpi itu belum berakhir. Di depannya, Bayu berdiri sambil memegang anak mereka yang menangis pelan, matanya kosong dan tangan Bayu berdarah. Di lantai masih ada simbol ritual itu, kini membara perlahan, seolah menyala dari dalam tanah. Laras berteriak, namun tubuhnya terasa berat, tidak bisa bergerak, dan bayangan perempuan tua berdiri di belakang Bayu, tertawa pelan sambil menunjuk Laras. Tiba-tiba,
Suara gong terdengar dari kejauhan, dan tanah di bawah mereka bergetar hebat. Rumah itu terasa seperti kapal yang hendak tenggelam. Dindingnya retak, dan dari celah-celah lantai muncul tangan-tangan kecil mencengkeram apapun yang ada. Bayu menatap Laras, air mata menetes, seolah ia masih sadar, namun terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Ia berlutut, memeluk anak mereka dengan erat, lalu berteriak keras. Suara itu membuat lampu meledak, dan seluruh rumah gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Laras mendengar suara beras mengalir deras, seolah banjir beras melanda rumah mereka. Ia meraba-raba sekeliling dan menyadari bahwa ia terkubur dalam tumpukan beras, tidak bisa bernapas. Tubuhnya tenggelam pelan-pelan ke dalam butiran tajam itu. Tangannya meraih sesuatu, sepotong kain bayi, dan ia menjerit saat menyadari kain itu basah oleh darah. Dalam hitungan detik, rumah itu hening. Tetangga yang penasaran mendekat hanya menemukan rumah Bayu terkunci rapat, tanpa cahaya, namun berbau anyir menyengat. Mereka mengetuk, memanggil, tapi tak ada yang menjawab. Dari celah jendela, mereka melihat butiran beras mengalir keluar perlahan, bercampur darah, namun terlalu takut untuk membuka pintu. Malam itu, suara tangisan bayi menggema di seluruh gang, namun tak seorang pun berani keluar rumah. Di pabrik, Pak Wijaya berdiri di depan altar, tersenyum puas sambil memegang karung beras baru, dan di sekelilingnya bayangan-bayangan menari dalam cahaya merah menyala. Keesokan paginya, rumah Bayu tampak sunyi dan terkunci rapat, seolah tidak berpenghuni. Namun para tetangga yang nekat mendekat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, serta bau anyir yang makin tajam dari celah-celah dinding. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya butiran beras berwarna kemerahan yang terus mengalir dari bawah pintu, seolah rumah itu menolak diam. Salah seorang tetangga akhirnya memanggil ketua RT. Namun saat mereka hendak membuka pintu, engselnya tiba-tiba lepas dan pintu jatuh sendiri ke tanah. Mereka menemukan ruangan kosong, sepi, dan seluruh lantai rumah tertutup beras merah yang lembab, seperti baru saja dituangi darah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Bayu, Laras, maupun anak mereka. Hanya kasur kosong, mainan bayi yang patah, dan sebuah cermin retak di dinding yang memantulkan bayangan-bayangan samar. Di meja makan, ada mangkuk nasi yang tampak utuh, namun isinya menghitam dan berdenyut pelan seperti makhluk hidup. Ketua RT mencoba memanggil nama mereka, namun suaranya menggema aneh, seolah rumah itu memiliki kehendak sendiri. Dalam keheningan, terdengar suara beras mengalir dari loteng, dan saat mereka menengadah, terlihat bercak darah di kayu langit-langit yang merembes perlahan. Mereka mundur ketakutan, meninggalkan rumah itu dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, Bayu tersadar di dalam gudang belakang pabrik Pak Wijaya. Tubuhnya terikat pada tiang kayu, lehernya kaku, dan matanya membelalak penuh kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Namun, di sekitarnya berdiri karung-karung beras, semuanya berwarna merah gelap dan bergerak perlahan seperti bernapas. Pak Wijaya berdiri di depan altar, mengenakan jubah hitam dan kalung dari tulang manusia, menatap Bayu dengan tatapan dingin tanpa belas kasihan. Di altar itu, terbujur tubuh Laras dan anak mereka, terbaring diam, seolah tidur, namun kulit mereka pucat dan bibirnya membiru. Bayu menjerit, berusaha melepaskan diri, namun tubuhnya lumpuh dan suara teredam oleh udara berat. Pak Wijaya melangkah pelan, membawa mangkuk berisi darah segar dan meneteskan cairan itu ke atas tubuh anak Bayu. Darah itu terserap cepat ke kulit bayi, dan dalam sekejap
tubuh kecil itu bergerak, menangis lirih, namun matanya memutih seolah kosong. Laras membuka mata perlahan, menatap Bayu dengan pandangan penuh duka dan ketakutan, seolah meminta maaf tanpa kata-kata. Bayu menyadari bahwa istrinya masih hidup, namun tak berdaya, dan bahwa mereka semua menjadi bagian dari ritual kelam yang selama ini dijalankan di balik pabrik beras itu. Ia menyadari terlalu terlambat bahwa beras-beras harum itu dibasahi darah manusia, darah tumbal yang dijadikan persembahan. Pak Wijaya berbicara dengan suara berat, seolah bukan dari tenggorokannya, melainkan dari tempat lain yang lebih dalam, lebih gelap. Ia mengungkapkan bahwa selama puluhan tahun, pabrik itu telah menjadi sumber kekayaan dengan harga yang tidak terbayangkan. Setiap karung beras harus dibayar dengan darah. Setiap butirnya menyimpan nyawa seseorang. Bayu bukan pekerja pertama yang dijadikan alat, namun ia adalah yang terakhir. Karena kini saatnya sang pewaris lahir, darah keturunannya sendiri menjadi persembahan akhir. Pak Wijaya meneteskan darah ke dahi Bayu, dan seketika itu penglihatan Bayu dipenuhi bayangan. Mayat-mayat tergiling dalam mesin beras, anak-anak terkubur di bawah lantai gudang, dan tawa makhluk-makhluk dari dunia lain. Dalam kesadaran yang kabur, Bayu menyadari bahwa sejak awal ia telah dipilih oleh Pak Wijaya bukan karena keberuntungan, melainkan karena darahnya, silsilah keluarganya yang dahulu terikat dalam perjanjian kuno. Ibunya yang memberikan jimat perlindungan dahulu adalah satu-satunya yang tahu, namun tidak pernah mengatakan apa-apa. Bayu mencoba mengingat wajah ibunya, namun bayangan itu hancur dalam ingatan, digantikan oleh suara-suara menderu dari masa lalu. Ia kini sadar bahwa ia sendiri adalah bagian dari rantai pesugihan yang tidak bisa lepas, dan anaknya adalah harga yang harus dibayar agar perjanjian itu diteruskan. Laras menangis lirih, air matanya bercampur darah, memohon dalam hati agar semua ini berakhir. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan muncul dari jimat yang tergantung di leher Bayu. Jimat yang selama ini ia abaikan. Dalam sekejap, tali pengikatnya terbakar dan Bayu jatuh bebas ke lantai. Tangannya terbakar, namun ia merasa tubuhnya kembali miliknya sendiri. Dengan teriakan penuh amarah dan rasa putus asa, ia berlari ke altar, meraih tubuh anaknya dan memeluknya erat, berusaha menjauh dari Pak Wijaya. Laras bangkit, tubuhnya lemah, namun ia bergabung memeluk suami dan anaknya, berpegangan satu sama lain dalam lingkaran perlindungan yang rapuh. Pak Wijaya menjerit, suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan raungan 1000 makhluk. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam besar, bersayap dan bertaring, mengamuk dalam ruang sempit itu. Seluruh gudang berguncang, darah mengalir dari dinding, dan karung-karung beras meledak, menyebarkan butiran merah ke segala arah. Dalam kekacauan itu, Bayu membisikkan doa yang dahulu diajarkan ibunya, dan cahaya jimat membesar, membakar ruangan dengan sinar putih yang menembus kegelapan. Makhluk itu meraung, tubuhnya meleleh dalam api cahaya, dan dalam detik-detik terakhir, Pak Wijaya menatap Bayu penuh kebencian, lalu menghilang dalam ledakan yang membutakan. Ketika semuanya berakhir, Bayu terbangun di lantai gudang, memeluk Laras dan anak mereka yang kini diam dan tenang. Gudang kosong, pabrik runtuh sebagian, dan beras-beras yang tersisa berubah menjadi abu. Di luar, matahari terbit perlahan, menyinari wajah mereka yang penuh luka namun hidup. Bayu membantu Laras berdiri. Tubuh mereka lemah, namun mereka berjalan meninggalkan pabrik itu tanpa menoleh lagi. Mereka tahu bahwa mimpi buruk itu berakhir. Atau setidaknya itulah yang mereka kira. Saat mereka tiba di rumah itu tampak normal, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, di meja makan ada mangkuk nasi
yang terisi penuh, harum seperti biasa, dan di tengahnya setetes darah mengalir perlahan. Bayu menatapnya dalam diam, dan suara tangisan bayi terdengar dari belakang, bukan dari anak mereka, melainkan dari arah gudang. Laras memeluk anaknya erat, tubuhnya gemetar, dan Bayu tahu perjanjian itu belum selesai. Bayangan Pak Wijaya muncul di cermin, tersenyum samar, lalu menghilang. Bayu menutup mata, napasnya berat, menyadari bahwa mereka baru saja memulai babak baru dari kutukan yang tak bisa dihentikan. Sepekan telah berlalu sejak kejadian di pabrik, namun Bayu dan Laras tidak pernah menceritakan apapun kepada siapapun. Rumah mereka tampak seperti biasa, namun udara di dalamnya terasa berat, seolah dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Laras sering menatap kosong keluar jendela, menimang anak mereka yang kini lebih sering menangis tanpa sebab, terutama saat malam tiba. Bayu mulai menghindari cermin karena setiap pantulan selalu memperlihatkan bayangan Pak Wijaya berdiri di belakangnya, menatap tajam dengan senyum penuh ancaman. Mereka hidup dalam diam, menunggu, entah menunggu apa. Malam Jumat menjadi saat yang paling menegangkan. Setiap kali malam itu tiba, suara langkah kaki terdengar di atap rumah mereka, disusul dengan gemericik beras jatuh dari langit-langit. Lampu berkedip tanpa sebab, dan udara berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Anak mereka menangis sepanjang malam, namun tangisannya terdengar ganda, seolah ada dua bayi dalam rumah itu. Laras mencoba memeluknya erat, namun setiap kali ia melihat wajah anaknya dalam gelap, ia ragu. Apakah itu benar anak mereka, atau sesuatu yang lain telah menggantikannya? Bayu mulai tidur di ruang tamu, dengan jimat ibunya tergenggam erat, berharap itu bisa menahan apapun yang hendak datang. Namun, setiap malam ia bermimpi berdiri kembali di pabrik, membawa karung beras yang berat, penuh dengan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dalam mimpi itu, suara Pak Wijaya berbisik di telinganya, "Tumbal berikutnya belum lunas." Bayu terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat bercucuran, namun di sampingnya karung kecil berisi beras merah tergeletak seolah dibawa dari mimpi. Ia tak pernah menyentuhnya, hanya membiarkannya di pojok rumah, menunggu. Laras semakin sering mendengar bisikan di telinganya saat menyusui anaknya. Bisikan itu memintanya membawa anak mereka ke sumur tua di belakang rumah. Pada malam bulan gelap, ia menutup telinga dan berdoa, namun bisikan itu semakin nyaring. Kini disertai sentuhan dingin di bahunya, seolah ada tangan yang mengarahkannya. Ia menangis dalam diam, bertanya dalam hati, apakah anak mereka ditakdirkan untuk menjadi tumbal, seperti yang dilihat dalam mimpi-mimpinya. Namun dalam rumah itu, doa terasa sia-sia, seolah setiap kata suci terserap dinding dan menghilang. Suatu malam, Bayu mendapati sumur tua di belakang rumah terbuka, penutupnya tergeser, dan tanah di sekelilingnya basah oleh darah. Di dalam sumur, ia melihat pantulan wajahnya, namun bukan wajahnya yang biasa. Wajah itu pucat, matanya hitam legam, dan tersenyum lebar, penuh kemenangan. Bayu mundur, jatuh terduduk, dan dari dalam sumur terdengar suara tangisan bayi, disusul tawa Pak Wijaya yang bergaung hingga ke dalam tulang. Bayu menjerit, namun suara itu tidak terdengar oleh siapapun. Tetangga mulai membicarakan mereka tentang bagaimana Laras kini jarang keluar rumah, dan Bayu sering terlihat duduk berjam-jam di depan rumah, menatap kosong sambil menggenggam segenggam beras. Mereka mendengar suara tangis dan tawa bercampur dari rumah itu setiap malam. Namun tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang berani mendekat. Rumah itu menjadi sunyi di siang hari, namun hidup di malam hari dengan suara-suara
yang tak semestinya. Bayu dan Laras kini seperti bayangan dari diri mereka sendiri, hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang tak berujung. Pada suatu pagi, rumah itu ditemukan kosong. Tidak ada Bayu, tidak ada Laras, tidak ada anak mereka. Namun di ruang tamu ada mangkuk nasi yang masih hangat, berbau harum melati dan darah. Di lantai ada jejak kaki kecil berlumur darah, berjalan menuju pintu, lalu menghilang. Tetangga hanya bisa saling memandang dan tak satupun yang berani masuk lebih jauh. Rumah itu dikunci, namun setiap malam lampu tetap menyala dan suara tangisan bayi terdengar kembali, seolah keluarga itu belum benar-benar pergi. Kini, orang-orang menghindari rumah itu, bahkan jalan di depannya pun sepi saat malam tiba. Namun, dari dalam rumah selalu terdengar suara langkah kaki, gemericik beras, dan suara lirih seseorang berbisik. Tumbal belum selesai. Pak Wijaya tak pernah terlihat lagi. Namun orang-orang bersumpah bahwa pabrik berasnya masih berdiri, dan setiap kali mereka membeli beras dari sana, nasi yang dimasak terasa lebih harum dari biasa. Namun mereka tak pernah bertanya kenapa. Dan tidak ada yang pernah kembali setelah bertanya. Setiap malam Jumat, rumah itu kembali hidup. Bayangan Bayu terlihat di jendela, menatap keluar, matanya kosong, dan dipelukannya. Bayi kecil yang menangis tanpa suara. Rumah itu kini menjadi peringatan bahwa pesugihan tidak pernah memberi secara cuma-cuma, dan setiap kemewahan harus dibayar dengan darah. Tidak ada yang tahu kemana keluarga itu pergi. Namun, satu hal pasti, sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat Bayu lagi, dan suara tangis bayi itu masih terdengar tiap malam Jumat. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.